Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Lesehan 25 plus plus. Masih dengan saya lagi Afni yang masih nyampa, bukan apa-apa. Kali ini ditemenin dengan teman aku sendiri dengan suaminya. Gak usah lama-lama, Nur Malasari dan Bang Mustafa. Yeay. Hai. Serius ya, jadi Lesehan 25 plus ini adalah undangan kita yang sangat susah diundang karena begitu banyak ininya ya, banyak kerjaan ya, banyak kesibukan ya, gitu. Padahal ini Iya, tidur requestan loh apa Pak Mustafa dan Maloy. Requestan lo Pak Mus. Oh, Iya, siapa yang request? banyak serius banyak kali. Boleh kirim-kirim salam sama sahabat request ya. Iya. Makasih ya. Dikasih salam langsung lo yang pada request ini ya. Maloy langsung aja ya Bang Mustafa. Oke. Kalian kan nikah di masa pandemi. Merasa beruntungkah kalian saat itu? Dibilang merasa beruntung, tunggu ya, kita silent HP dulu ya. Nanti kau cut-cut aja ya. Enggak apa-apa, itu emang jadi kayak lucu-lucu gitu loh jadinya. Iya, banyak pesan yang masuk. Ada orang pesan kue ya, apa tadi? Gitu. Itulah. Iya. Jadi tadi pertanyaannya kan kayak mana ya ceritanya tentang menikah di saat pandemi. Ya kan. Jadi dari kemarin itu memang udah niat mau nikah di 2020, ya kan. Sebenarnya maunya lebih cepat lagi. Tapi qadarullah itu terjadinya di 2020. Terus tuh udah sempat bingung tuh, aduh gimana nih ya. Kita udah selak lockdown, udah selak nggak bisa ngapa-ngapain nikah, karena kami kan nikah tuh bulan 6. Iya. Oke, mana nih ya, lanjut nggak ya. Tapi yakinin hati, yakinin semuanya gitu, ngeyakinin keluarga yang pasti. Karena kan yang pasti kan mulut keluarga, mulut netizen. Iya kan? Pandangan Mustafa. Mulut netizen ya kan Bang, takutnya masa lagi corona kok pesta, lagi corona kok ngadain acara, tapi ya banyak minta sama Allah kemudahan, benar-benar dikasih kemudahan gitu loh. Masya Allah. Dan alhamdulillah happens gitu ya kan, terjadi juga itu pernikahan kita. Ya. Dengan ala kadarnya lah. Happen to me. Terjadi ke surga gitu. Iya. Terjadilah maka ke surga. Masya Allah. Menurut Abang kayak mana Bang, suka duka Abang waktu pandemi? Ya, pertama galau memang. Karena bukan masalah ini aja, mungkin masalah orang di luar banyak ya kan, daripada masalah pernikahan ataupun ingin mengadakan resepsi. Tapi ya kita berusaha untuk sabar ya. Pertama itu memang kita harus bersabar. Kedua, kita memastikan kalaupun itu terjadi, mekanismenya bagaimana. Jadi ya itulah yang mengedukasi kita ya. Jadi kami, for your information, kami menikahnya sesuai dengan protokol kok. Definisi protokol menurut kami orang Medan ya kan, ya udah kumpul-kumpul, tapi tetap ada cuci tangan dan hand sanitizer, walaupun kadang numpuk-numpuk gitulah ibaratnya. Ya, kami juga di pelaminan nggak mungkin kan jalan ke depan, Bu, jaga jarak, Pak, jaga jarak gitu. Biar Allah aja yang menjaga, gitu. Walaupun jarak kita dekat, gitu biar Allah yang menjaga kita dan melindungi. Dan alhamdulillahnya setelah kami menikah, alhamdulillah nggak ada yang terpapar COVID. Alhamdulillah. Walaupun sempat deg-degan, ada teman kami yang cerita, si Anissa Ulhusna, si Ete, gitu ya kan. Betul. Padahal situ ramai kali memang, alhamdulillah ya, pas kalian nikah itu ramai. Iya, Mbak Abni di situ juga ya? Mbak Abni seksi sibuk, jangan lupa ngangkat rendah. Ngangkat loh. Makasih loh. Salam kami dari luar kota Mbak Abni. Iya, makasih. Ya Allah, boy. Apalagi saat itu emang lagi pandeminya yang benar-benar PSBB segala macam ya kan. Kok sekarang kan memang udah ada pakai musik ya kan, guys. Kayak gitu. Yang penting alhamdulillah ya, lancar, sekarang juga senang-senang aja ya kan. Iya. Maloy. Bangus juga ya. Pada saat apa kalian berpikir bahwa pasangan kalian adalah orang yang tepat menjadi teman sehidup sesurga?
Kalau saya berpikirnya ketika bulan Maret tahun 2017. Sih, Oh, gitu. Itu udah langsung jatuh cinta padaku. Masya Allah. Saya berpikirnya itu ya, saya nggak tahu sebenarnya. Tapi itu Nggak pernah udah dijemput berpikir soalnya. kalau memang abang ini nih si Malo ini yang nemenin aku, nggak ada kayak biasa kan, oh masih lama karena belum mau nikah, abang belum berpikir bukan Malo yang nemenin, langsung berpikir abang Malo inilah yang nemenin abang gitu. Iya. Iya. Wow. Nggak usah buat GR gini lah. Masya Depan Allah. kamera kayaknya gini nih. Masya Allah. Betul ini. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu nih. Kalau aku kasih tahu. Oh iya. Jadi untuk informasi yang sekalian mengulang cerita kembali, kan Idun udah tahu lah, kawan-kawan kita udah tahu, mana tahu ada yang masih kepo dengan siapa sih suami Maloy gitu ya kan. Kok bisa sih Maloy menikah kayak gitu ya kan. Mana tahu banyak yang julitin Maloy gitu ya kan. Jadi dengan Imus ini itu kenalnya dulu waktu les di Kampung Inggris akhir 2016. Akhir 2016. Jadi waktu akhir tahun 2016 itu kami jalan-jalan. Biasa kan weekend gitu. Kami jalan-jalan dari Pare itu ke suatu taman gitu ya kan. Tapi rame-rame nih, ada 3 kereta. Terus itu kebetulan kami boncengan berdua nih, ya kan. Rupanya dari situ dia udah katanya mungkin udah ada rasa. Tapi aku kan yang orangnya tipe yang bodoh amat gitu ya kan. Yang mikirnya gini, masa sih ada yang suka aku gitu ya kan? Iya. Masa sih Insecure ada yang mau sama ya, aku? Aku gitu ya. mikirnya gitu. Benar-benar sangat lurus gitu. Kalau emang kawan ya kawan gitu loh. Emang track record sebelumnya memang aku belum pernah pacaran ya guys. Iya, For betul. information. Ya malah ini memang yang aku tahu nggak pernah pacaran. Terus. Ya udah, terus itu yang buat aku yakin sama dia itu ini sih orang yang mau diajak belajar gitu. Pam. Nggak gitu lah, Beb. Oh, enggak. Dia itu orang yang mau diajak belajar, terus itu pun kalau misalnya satu visi satu misi lah gitu ya kan. Terus itu dia gigih untuk mendapatkanku gitu. Itu that's why I want to marry him gitu. Ini loh yang buat aku yakin tuh dia tuh gigih gitu loh. Apapun yang terjadi gitu loh, walaupun banyak rintangan, tapi dia tetap gitu, ayo sama aku aja gitu. Walaupun aku kadang udah menyerah gitu, aku gak mau, tapi dia tetap sama aku gitu. Balik ke pertanyaannya. Kok jadi drama gini? Nggak apa. Jawab pertanyaan Iya, apa? nggak apa-apa. Jadi Kapan merasa yakin? Iya. Kapan merasa yakin itu ketika dari ini sih Bang, waktu kayaknya dari 2018 2019 gitulah. Setelah dilalui, soalnya kalau dia kan dari awal tuh udah klik. Soalnya yang saya tahu kan sempat pernah nggak berhubungan lagi kan kalian, komunikasi. Pernah mencoba untuk hijrah gitu ya kan, benar-benar stop kontak. Oke, kita nggak boleh nggak usah chattingan, nggak usah berhubungan. Bukan nggak berhubungan, nggak komunikasi, kita nggak usah komunikasi, benar-benar. Berhubungan apa kan kita nggak tahu. Iya, kayaknya nanti orang mikirnya yang aneh-aneh, say. Apa? Karena inilah saya 25++, jadi bebas. Dan ini YouTube bebas. Nggak komunikasi, ada nggak komunikasi, betul-betul nggak komunikasi, udah minta sama Allah aja ya udah. Tapi nggak tahan juga aku. Ya, tetap keganggu juga hidupnya. Iya. Aduh, ya Allah. Apa hal yang paling paling kalian suka antara pasangan kalian ini gitu? Hal apa gitu? Abang dulu. Nggak ada disuruhnya abang dulu. Adik siapa Dun? Terserah, karena kalian ini pasangannya, antara pasangan kalian sama duluan. Abang lah bapak rumah tangga ya kan? Ya, maksudnya sisi kalau kita bukan, maksudnya aku bahas dari sisi ininya dulu, kehidupan ya, bukan berarti maksudnya kalau tohnya memang berkeluarga itu kan ujung-ujungnya ingin diridhoi Allah ya. Nah, tapi kan kita tinjau dari misalnya sifatnya, ya kan? Kalau sifatnya sih yang aku paling senang itu dia pertama ceria. Nah, tuh. Nah, mungkin saya sudah menjawab, silakan. Udah cuma ceria aja? Iya. Oleh nggak ditanya ada 5-6 nggak? Ceria.
ceria. Yang penting ceria awalnya ya, sukanya sama pasangan tadi. Kalau Maloy? Kalau Maloy sih hal yang paling disuka itu dia itu penyempurna aku, asik. Masya Allah. Jadi menurut aku apa yang kurang di aku ada di dia gitu. Aku sih nggak tahu ya kalau dia tuh merasa dia tadi merasa aku cuma ceria. Berarti hidupnya kurang ceria, so that dia tuh mau sama aku biar lebih ceria gitu, biar lebih berwarna hidup. Gitu. Bukan, kalau dia cowok itu ada, ya kan? Itu dia kehidupannya stuck gitu. Maksudnya nggak apa ya? Nggak terlalu heboh, tapi pada dasarnya seorang pria itu kalem. Maksudnya yang nggak ngomongnya nggak banyak, ya kan? Ataupun kan gitu ya pada dasarnya kalau pria itu ya. Nah, itu sih. Pasti kan dalam hubungan itu ada visi misi sebelum pernikahan ya kan? Ada nggak kalian obrolin sebelum kalian menikah? Oh banyak. Oh iya, aduh. Nggak kayak gitu Bang. Terkejut Bapak. Terkejut Idun. Iya. Abang dulu mau cerita tuh Adek? Enggak, ini Hamin berapa mau nikah ini soalnya kan buat visi-visi itu kan ya sebelum-sebelumnya itu. Iya, sebelum nikah itu kan dirangkai. Kan ada visi misi kita sebelum nikah, nanti kita gini atau kemana lah gitu. Oh, pokoknya ya karena kan pembicaraan mau nikah itu dari awal-awal kami kenal kan gitu kan. Jadi nah, dari awal kenal aku udah minta nikah aja. Iya. Tapi kan, itu kan sebenarnya kalau di saat awal-awal itu bagaimana membangun hubungan, membangun komunikasi, membangun rasa kan gitu. Jadi kesimpulan ataupun visi dan misinya itu tercetus di beberapa hari sebelum menikah gitulah. Jadi enggak dari dulu. Jadi apa saja visi misinya Bu? Visi itu satu, misi banyak. Nah, visinya apa? Misi yang banyak. Visinya ya pastinya itu ya udah menuju surga bersama, itu visinya. Ya sampai dibuat nama kontaknya itu partner until jannah. Jadi gini sebelumnya. Aku jabarin yang Abang bilang. Mengenai visi misi itu. Jadi sebelumnya aku itu orang yang interest tertarik itu belajar tentang kehidupan gitu ya kan. Tapi kalau misalnya belajar tentang akademik apa segala macam itu berat sama aku. Tapi kalau misalnya menganalisa kehidupan, menganalisa sifat orang apa segala macam itu hal yang paling aku sukai. Jadi sebelum memang dari awal pernikahan, dari awal kenal itu memang udah ngajak nikah. Karena tahu sebelumnya dikelilingi orang-orang yang lebih baik menikah dulu daripada pacaran kan gitu kan. Sebelumnya aku dikelilingi orang yang seperti itu. Tapi pada kenyataannya partnerku ini belum siap untuk langsung menikahi. Jadi sepanjang perkenalan itu, jadi walaupun kami udah kenalnya dari 2017 sampai ke 2020 nikah itu, insya Allah nggak macam-macam lah. Untuk netizen kami nggak macam-macam ya, say, gitu ya kan. Sepanjang itu memang pengenalan karakter, ya kan, ngebangun karakter, ngebangun komunikasi. Jadi dari apa itu dari awal tuh aku udah selalu sharing. Bang, kayaknya nanti kalau misalnya kita nikah itu gini ya, kalau misalnya nikah itu maunya langsung punya anaknya nanti kita didiknya itu anak soleh-soleha, gitu-gitu. Aku lah paling cerewet kayak gitu, sampai mungkin dia bebel gitu ya kan, kupingnya kayak gitu. Selalu ngomongnya kayak gitu, Bang, kalau misalnya nanti pokoknya orientasiku itu pada akhirat gitu loh. Walaupun kadang aku terlihat emang agak-agak bandel, nakal gitu ya kan, nakal-nakal kayak mana, tapi pada dasarnya dalam hati yang paling dalam, orientasiku itu pada akhirat gitu loh. Walaupun kadang-kadang berbuat dosa, ngomongin orang apa segala macam, tapi sebenarnya hatiku nggak kayak gitu ya kan. Jadi aku selalu bilang ke dia, Bang, kayak mana kalau misalnya kita itu ngebangun rumah tangga itu dasarnya ini. Sering tuh nge-share link-link ustadz gitu segala macam, nge-share ceramah, nge-share, pokoknya nge-share yang berfaedah lah gitu ya kan. Jadi dari sharingan itulah kami ngebentuk visi dan misi gitu. Visinya itu ya itu tadi kan menuju akhirat bersama, misinya itu banyak tuh.
dalam rumah tangga itu harus begini gitu ya kan, cara mendidik anak itu begini, apa namanya itu, cara bersilaturahmi itu begini, itulah misi-misi kami banyak lah. Kalau dijabarin nanti Mbak Apni Kalau dijabarin Iya sih. lama. itu kan kita ini apa ya? Kita punya masing-masing track record ya kan. Nanti kalau dijabarin itu semua nanti ketahuan deh track record kan itu di luar dari pembahasan ini. Ini Iya. kan membahas tentang rasa doang ya kan. Yang penting intinya memang membangun visi dan misi sebelum nikah itu perlu ya. Iya. Itu penting, sangat penting. Untuk Idu nanti semangat ya membangun visi dan misi dengan partnernya ya. Bismillah, bisa. Ya, Insya Allah. Bang Imus, Ya. sebagai kepala rumah tangga yang berstatus seorang dosen PNS, yang akhirnya membawa istrinya ke Banda Aceh, ya kan? Semongko. Semua tarik itu. Jadi Aceh susah nggak untuk bernegosiasi dengan si Maloi ini? Oh, Apa? tidak. Tidak ya. Gampang. Sangat gampang ya. Malah tidak banyak Iya. cengkune atau tingkah Karena laku. ya itulah dari kan gini kan. Dulu kan pas sebelum nikah, sebelum untuk klop untuk merealisasikan pernikahan itu kan kita itu kan dulu long distance LDR lah. Iya. Kemarin saya di luar kota, si istri saya ini di Medan, ya kan. Nah, jadi ada pembicaraan memang, Dek, kalau misalnya abang dapat di luar Medan itu gimana? Itu di saat itu memang kemarin tuh sempat keterima kerja di Kalimantan, ya kan. Cuman kan konfirmasi lagi ke si calon istri di saat itu kan, di mana ya udah boleh yang di mana aja katanya. Oh ya udah, jadi nggak masalah gitu kan. Nah akhirnya nggak jadi Kalimantan karena ada larangan ataupun keluarga nggak mensupport, jadi saya tinggalkan Kalimantan, disuruh coba kerjaan yang baru lagi gitu. Nah kebetulan itulah dapatnya di Banda Aceh. Jadi ya kalau misalnya di Kalimantan aja yang jauh mau si istri ini kan, apalagi di Banda Aceh yang lebih dekat ke Medan seperti itu. Malah gampangan dulu. Ya, tapi itu memang harus seperti itu nggak sih wanita ya kan? Iya, Suami, dalam agama pun ya mau nggak mau istri itu harus ikut suami. Jadi mungkin hal-hal yang kayak gitu udah nggak repot, dan itu mungkin ada penanaman di diri dia bahwasanya hakikatnya seorang istri itu ya seperti itu. Oh iya gitu ya. Intinya pokoknya emang wanita itu harus ikut suami kayaknya. Pengalaman kenapa Mbak Edun jadi ini? Jadi belajar untuk diri sendiri atau gimana? Iya benar, kok lama kali nyerapnya? Iya, memang harus banyak belajar kan sama yang udah nikah gitu. Pengalaman jadi PNS, Bang Imus, kan pengalaman jadi PNS. Ya, kan kalau orang tua itu kan di atas 40-an itu merasa dengan jadi PNS adalah menjadi sejahtera. Apakah Abang merasakan itu setelah Abang menjadi seorang PNS sekarang? Abang merasakan kesejahteraan itu? Atau nanti di masa tua sebenarnya PNS itu baru terasa? Coba, gimana sih Bang? Oke. Untuk kawan-kawan yang PNS guys. Bukan sih, saya lebih ke bahasnya itu ke menyeluruh ya. Maksudnya kita tidak memandang kita ini statusnya apa ya. Yang pertama, tingkat pengangguran di Indonesia itu sekarang mendominasi. Ya, mendominasi artinya banyak. Kita tidak dalam keadaan full employment ya. Jadi tenaga kerja kita nggak terpakai semuanya maksudnya. Nah, jadi di saat-saat ataupun momen-momen seperti ini menjadi ataupun mendapatkan suatu pekerjaan itu memang kalau dibilang makmur itu cerita terakhir, tapi yang perlu kita tahu itu kita harus mensyukuri kita tuh punya kerjaan tetap. Nah itu yang pertama. Kenapa kita
tidak termasuk dalam kategori apa ya, di sisi lain pengangguran kita juga bisa menghidupkan diri kita, tidak menyusahkan orang lain ataupun orang tua. Nah, itu yang utama. Nah, yang kedua, masalah pekerjaan itu di negeri, maksudnya pekerjaan itu di pegawai pemerintah ataupun non pemerintah, ya. Yang saya rasakan itu sekarang ini saya sudah merasa cukup. Nah, itu dia. Saya ini sudah merasa cukup. Kenapa? Karena kalau kita misalkan nih, kita dulu kalau tamat kuliah paling misalnya digaji cuman misalnya ya 1,5 juta, ya kan. Nah, yang saya syukuri itu saya juga dulu pernah ya sambil kuliah itu sana sini kerja ya, Bang, ngeburu. Abang Ya, ngejelasin ada ayam pokok. Iya, itu mendukung suara Oh, saya iya. berarti. Backsound ya. Nah, jadi kenaikan skala kenaikan gaji itu yang membuat saya selalu bersyukur. Oh, ternyata dengan gajiku saya sempat digaji per bulan tuh 500.000. Nah, lama-kelamaan itu di saat kuliah kan saya juga sambil kerja. Lama-kelamaan 600.000, lama-kelamaan 700.000. Nah, sehingga sekarang ini kita merasakan ada kenaikan-kenaikan taraf hidup yang signifikan. Nah, untuk itu, adapun kategori kemakmuran dan apa tadi Mbak Idu? Kesejahteraan ya? Iya. Nah, makmur dan kesejahteraan itu yang saya rasakan itu adalah mereka yang sudah gajinya tinggi, tiba-tiba dapat gaji yang rendah. Contohnya dia kerja di swasta, gajinya 15 juta misalnya. Ketika dia dapat PNS yang gajinya cuma 2 atau 3 juta, ya yang saya nggak kurang tahu pasti, dan saya nggak mau sebutkan berapa. Nah, mereka di situ pasti merasa kurang makmur ataupun kurang sejahtera. Karena dengan pola hidup yang jatuh ataupun berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Nah, itulah definisi kalau dinyatakan itu makmur atau kurang sejahtera. Tapi kalau kita merintis dari awal, dari yang gajinya sedikit, ya lama-lama naik, itu terasa kita menjadi makmur dan sejahtera. Seperti itu sih menurut saya. Kalau berarti intinya apapun profesinya, kalau disyukuri juga ya alhamdulillah. Nah, iya betul. Nah, itu. Betul. Oh, gitu ya. Kita sebagai manusia kan punya ketakutan dalam diri ya, melalui Bang Mus. Ya. Pernah nggak dalam hubungan kalian itu mengganggu kehidupan kalian, misalnya kayak mungkin pernah kehilangan atau pernah kecewa sehingga kalian antara pasangan kalian itu posesif atau protek dengan pasangan kalian sendiri. Jadi kalau misalnya ketakutan itu yang kami alami itu selama menjadi pasangan itu apa ya, Bang? Ketakutan itu sih sebenarnya itu ini godaan setan aja sih kalau menurut kami. Ya, misalnya kekhawatiran itu kan sebenarnya sesuatu itu kan udah direncanakan Tuhan, ya. Jadi kekhawatiran itu ada, tapi kami berusaha untuk sadar, oh bahwasanya ini rencana Tuhan, jadi kami nggak takut lagi gitu. Itu aja sih. Yang selalu ditanemin itu ini apa namanya, everything happens for a reason gitu. Semua itu terjadi karena ada alasannya. Kalau misalnya orang ngomong tuh gini, semua pasti ada hikmahnya. Jadi kami setelah menjadi pasangan ini baru sebulan lalu itu baru merasa kehilangan gitu. Tadinya sebelumnya kami baru kan pasangan baru nih, nikah bulan 6. Alhamdulillahnya di bulan 8 ya. Bulan 8 lah, bulan 7. Di bulan 8 itu alhamdulillah malah positif hamil, ya kan? Terus itu di bulan 8 positif hamil, kemudian itu seneng lah pastinya ya kan. Itu sesuatu yang kecil, dia itu masih sangat kecil gitu ya kan. Tapi bagi kami dia tuh rasa bahagia kami itu udah sebesar alam semesta gitu loh.
ya kan? Kehidupan Padahal itu lah ya. masih Padahal ukurannya kecil. iya, dia masih sangat kecil, tapi itu udah bisa buat senyum-senyum, udah bisa buat Kebahagiaan itu terharu biru, udah bisa buat seluas menangis, alam. ya kan? Jadi tapi qadarullah apa namanya itu dia itu nggak berumur panjang, dia itu cuma sampai 11 minggu, ya kan? Awalnya pas kecewa lah, nangis. Yang disedihkan itu gini, ya Allah kenapa kami nggak amanahnya kenapa cuma sampai di 11 minggu gitu ya kan? Tapi abis itu mikir lagi, oh mungkin Malui belum siap jadi mama, gitu kan? Mungkin abang belum siap gitu ya kan? Tapi kan pasti itu jawaban yang terakhir gitu. Tapi kesedihannya itu tetap ya Allah, Pasti datang di awal. kami kok kayak gini gitu ya kan? Dan di balik itu setelah itu kan kita menguatkan satu sama lain. Justru hikmah di balik kehilangan itu, Masya Allah. Aku semakin yakin, semakin bersyukur sama Allah that I have him gitu. Aku tuh punya dia itu sangat Masya Allah gitu loh. Beruntung ya. Jadi dari awal hamil tuh kan udah jangan pakai sisir dong. Oh iya. Kita pas lagi dapat klimaks keseriusan tadi datang sisir tadi ya. Iya, emang kayak gitu ini. Gak boleh kalau bisa. Terus itu kan, apa namanya, dari awal tuh dokter udah bilang, gak boleh capek-capek. Jadi ratu lah gitu ya. Bener-bener jadi ratu. Dia semua ya Allah. Aku tuh bersyukur tuh dia udah sangat terlatih gitu loh. Yang masak dia, yang nyuci dia, yang apa dia, semua dia. Kecuali gosok. Gosok masukkan laundry. Gosok masukkan laundry. Belajar kayak orang susah, say. Ada laundry, say. Masya Allah. Iya. Jadi tuh aku tuh ya Allah yang dari tempat tidur tuh ya Allah betul-betul banyak alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah punya imus gitu loh ya Allah. Yeah. Aku tuh sempat mikir gini, apa jadinya aku ya tanpa imus? Jangan pakai serbet air matanya sayang. Ada aja kan. Tadi pas lagi kelimas mungkin kita kayak ada mobil kayak nggak bisa nangis tuh. Nggak bisa, say. Nggak bisa. Nggak ada nangis-nangis ini. Nggak bisa. Nangis depan kamera, no. Di belakang kamera tapi ya Allah. Bentar lagi yang keluar apa ini udah apa tadi? Udah sisir, sorbet ya kan. Nah, terus ada aja nih, Pak Ahmad. Terus itu apa namanya itu? Jadi kan tadi kan hikmah dari kehilangan, hikmah dari ketakutan itu, ya itu semakin kuat gitu loh. Kaminya semakin kuat berpegangan tangan gitu loh. Semakin menyatu gini, tayang gitu Dun. Oh my god, emang aku host yang paling kayaknya aduh nah. enggak nanti someday Dun pun dapat ketemu bismillah. Amin ya Allah. Jadi amin nih. Terus udah apa sih ya pokoknya gitu. Alhamdulillah itu aku tuh bersyukur terutama bersyukur pada ibu mertua yang telah melahirkan anak saya hebat dia gitu loh. Iya. Hebat kali loh. Ibu apa namanya? Bu Radia. Oh, aku mau menyebut nama kan segan. Iya. Ya aku Radia tahu kok orang tua kalian itu adalah orang tua yang hebat-hebat. Ibu Radia dan Ibu Ida, ya kan? Ya maksudnya gini, ya kan. Tambahin. Orang tua itu kan sudah tua. Iya. Ya, maksudnya gini. Orang tua itu sudah tua, terus pun mereka kehidupannya lebih ngeri daripada kita. Kita yang muda ini, kita yang orang milenial yang bisa memberikan solusi segala masalah lemah, kan? Jadi malu gitu ya? Bang, jadi malu sama orang tua sendiri. Di saat itu kan pasti ada yang paling kayak siapa sih di antara kalian yang paling sedih saat itu, saat kehilangan. Jadi sebelum tahu keguguran itu udah feeling. Rupanya Masya Allahnya itu menjadi wanita hamil itu rupanya dikasih Allah tuh satu paket dengan perasaan menjadi seorang ibu. Jadi 2 hari sebelum tahu keguguran itu udah gini feeling. Loh, kok ini beda ya gitu ya kan. Aku kok beda ya gitu ya kan. Terus cerita ke abang. Bang, sakit pinggang bang kayak gini. Terus dia itu orang yang paling suka ke dokter. Ayo ke dokter. Kebetulan aku terlahir di keluarga yang nggak pernah apa-apa ke dokter. Dia sikit-sikit, ayo ke dokter. Kalau mama aku tahu lah ya kan, Maida, ya.
Apa itu dokter? Obat apa itu? Nggak ada, semua dibuat ya. Nih batu. Nih batu, Rebus. dikasih batu Iya, rebus. batu rebus. Pok. Udah. Iya. Jadi karena kebetulan hidup di keluarga yang seperti itu nggak yakin, nanti aja lah bang ke dokter, sayang gitu ya kan, kebetulan belum BPJS belum keluar, tetap aja ya kan nggak mau rugi malu ya. Udah, habis itu kan ada satu titik memang qadarullah dibuat Allah mati lampu di rumahnya. Kok udah mati lampu, aku tuh udah bingung. Aku tuh cinta HP, jadi sikit-sikit main HP, belajar dari HP segala macam HP. Jadi mati lampu otomatis. Kebetulan kami pakai wifi mati. Udahlah nggak ada lagi kehidupan aku. Yaudah yuklah bang ke dokter dengan berat. Ke dokter lah bang. Rupanya sampai dokter. Udah dokternya bilang ini bayinya ada, tapi detak jantungnya tidak ada. Oh ya udah dok, aku tuh itu suami di luar gara-gara corona. Iya. Jadi cuma satu ya. Cuma pasien aja yang masuk, yang pendamping nggak boleh masuk dah. Terakhir dia masuk kaget loh. Apa cerita nih gitu ya kan? Ada apa nih? Udah dijelasin sama dokter kalau begini rupanya umurnya udah nggak panjang apa segala macam. Ya udah, aku tuh betul-betul ya Allah. Di situ Allah kasih kekuatan. Oh ya udah dok, kalau memang dia memang udah nggak berjalan lagi nggak apa-apa dok. Jadi saya udah tahu, saya udah tenang. Betul-betul di situ tenang gitu kan. Habis itu ada juga memang pokoknya sebelum itu udah ini sih udah mau kayak mana lagi gitu. Aku tuh orang yang paling gitu. Ya udah mau kayak mana lagi gitu. Kalau memang udah nggak ada ya udah nanti coba lagi kan gitu. Kebetulan pabriknya masih ada ya udah kita nanti coba lagi. Aduh, plus Ini kan pabrik. Iya. Ini kan pabrik benih. Di sini kan yang ininya pembuatan benihnya Iya, gitu. betul. Selagi pabriknya masih ada pembuat benihnya. Ayolah kita buat. sedih otomatis sedih, tapi dari situ banyak belajar sih. Jadi kami di situ makin yakin kalau misalnya menjadi manusia itu nggak boleh zolim. Kami mungkin zolim kepada anak kami. Zolimnya itu kami itu melanggar. Ada peraturan dari dokter yang kami langgar gitu loh. Kami itu terlalu menganggap sepele gitu loh. Itulah kezoliman kami. Jadi dari situ perlu ke dokter itu ya seperti itu. Jadi dari situ kami belajar untuk tidak zolim. Kalau hidup itu bukan soal tentang kami, tapi ada tentang masa depan kami gitu loh. Kalau hidup itu bukan soal tentang kita, tapi ada orang lain di sekitar kita yang harus kita jaga perasaannya. Oke, lanjutlah. Artinya saat itu sama nggak apa-apa. Artinya saat itu emang sama-sama, ayo mbak sama-sama bangkit gitu ya. Saling menguatkan. Iya kan kami modelnya kayak gini, tawa-tawa aja ya. Jadi kayak mana dek katanya kayak gitu. Pulang adek katanya gitu. Udah. Enggak. Seminggu kemudian. Enggak mau. Udahlah bang, kita berdua aja di sini sama-sama kayak gitu ya kan. Udah drama-drama. Udah. Tapi habis itu berapa hari kemudian otak aku udah tercuci lagi. Bang, mau pulang lah bang ke Medan. Enggak dikasih. Udahlah dek sini aja kita sama-sama. Pokoknya entah apa lah, kami entah keluarga apa-apa. Ya, happy ya Loy. Happy yang penting ya kan. Alhamdulillah. Ini kan udah nggak terasa ya, kalian ini udah tumbuh menjadi menjadi anak sekaligus pasangan di usia 25++. Gimana rasanya? Dilema rasanya. Rasanya dilema itu ketika di Medan ya. Kebetulan kami jauh dari orang tua. Kalau ketika di Banda itu aman, masih aman terkendali. Kehidupan hanya seputar kami berdua gitu ya kan. Kalau kami mau kemana-mana itu cuma konfirmasinya berdua gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kami di Medan, kebetulan orang tua kami sama-sama di Medan, Mama Maloy di Jalan Bakti, Ibu Radia itu di Johor. Jadi itu yang betul-betul dilema. Kebetulan kami ini anak yang sama-sama yang sangat diperlukan bagi orang tua, ujung tombak kata abang gitu ya kan. Jadi Ibu Radia itu inilah mobile-nya, geraknya sama ini. Bu Ida itu geraknya sama ini, gitu ya kan. Jadi ketika di rumah mertua kadang-kadang sedih juga, ya Allah maaf kayak mana ya, kayak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya di rumah mama pun gitu, ya Allah pasti Bu Radia pun pengen kami di Johor ya, kayak gitulah dilemanya. Tapi alhamdulillahnya sekarang punya adik si Dibah tuh yang udah bisa lah dia nge-mobile mama. Mungkin setelah ini kita undang Dibah. Iya bisa nanti kita joinkan adik. Udah 25, belum 25+, masih 20. Gak apa-apa, dia kalau dibawa juga nggak apa-apa, yang penting ada yang mendampingi umur yang 25. Oh, ngeri kali ya di bawah bimbingan ya.
Iya, Ada saya pendamping. soalnya kan Iya, anak-anak saya SD jadi gitu kadang sedih. lagi gimana gitu, lagi mau nangis sekali, nggak ada yang dampingin kan kasihan, ya kan? Atau dia mau emosi pas bicara kan nggak ada yang dampingin, ayo juga harus ada yang dampingi. Benar Saya sekali. Tapi gimana dampingi, definisi dampingi itu apakah di sebelah kami atau secara online juga? Ya bisa diatur lah. bisa diatur lah itu ya kayak mana kan. Jadi kayak Oh, gampang ya. kan kalau udah tumbuh ada kan walaupun jauh, walaupun jauh kan tetap bisa kayak adalah koneknya sama adik tadi ya kan Boy. Konek-konek kayak Iya. rasa sayang tadi. Pahit, Tapi pahit. sahabat sahabat lesehan 25 plus Ya. Sedep. yang perlu kita ketahui bersama untuk jangan pernah takut untuk menghabiskan materi dan waktu kita untuk orang tua. Jangan pernah takut. Ada titik gitu kan di mana kami mikir udahlah kita di Banda aja biar tenang gitu ya kan. Soalnya merasa kalau di Medan itu kami berdua merasa itulah setan tadi ngebisiin capek loh kalau di Medan itu. Betul-betul capek gitu loh, macam-macam ini nggak dikasih ampun gitu ya kan. Ampun Bang Jago, duh gagal fokus. Nah, jadi yang kami tanamkan mulai dari ya maksudnya setelah menikah ini juga kita punya orang tua. Mumpung masih ada orang tua ya udah. Insya Allah kami akan pulang ke Medan gitu loh. Maksudnya Sering-sering. pulang ke Medan itu dan jangan pernah takut dengan menghabiskan materi dan waktu untuk orang tua. Itu sih that's point ya. Walaupun misalnya ada sahabat lesehan 12 plus yang ngajak nongkrong. Sabar. Kami bakti dulu ke Mak Radia dan ke Mak Ida, baru kita nongki. Nah, gitu ya. Sahabat 25 plus. Oh, dia sekalian informasi nih, itu denger nih. Ya, jangan nanti pas aku di Medan kau ini kau bubui lo kami begini. Sementara aku diajak ke Binjai, aku diajak ke Tanjung Pura, jangan kok kayak gitu ya, Dik. Karena dia merasakan kalau aku udah diajak Nani kok tadi bumbu-bumbuin Nani etek segala macam, udah sakit kepala, dia yang sakit kepala. Bertingkah biniku langsung katanya kayak gitu. Aduh, kayak seru kali ya cerita-cerita kita hari ini. Iya kan, sesak udah sampai saat nafsu gitu. Enggak lah. Allah, aku jomblo yang lagi ngenes gini ya. Pahit manis dalam kehidupan ya kan, Maloy, Bang Imus. Yang ingin ditinggalkan dan diteruskan menuju 25 plus yang awareness ini gimana?